Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada seluruh pemirsa Kalbu dimanapun berada, Alhamdulillah kali ini kita berjumpa dalam kegiatan kajian menjelang berbuka SMA Surya Buana. Semoga apa yang sudah diberikan membawakan manfaat untuk kita semuanya. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah salah satu Nabi Allah yang membawa risalah berupa Al-Quran, yang membawa risalah berupa Islam untuk kita semuanya, sehingga harapannya bisa kita tiru dan kita kerjakan apa yang menjadi tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal sebagai orang yang jujur, yang sangat jujur. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memuji beliau di dalam Al-Quran surat Al-Qalam. Innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi beliau merupakan sosok yang memiliki akhlak yang paling tinggi di antara yang lain, sehingga Al-Quran diturunkan kepada beliau. Satu-satunya kitab yang berisi tentang banyak sekali hal di luar batas kemampuan manusia pada umumnya, di mana Al-Quran sendiri ini diturunkan pada bulan Ramadan. Para pemirsa Kalbu dimanapun berada, Nabi Muhammad SAW ini merupakan, sebelum kenabian, beliau merupakan seorang pedagang. Bahkan kisah cinta beliau dengan Siti Khadijah itu berawal dari sifat dan sikap beliau yang sangat jujur. Siti Khadijah atau Sayyidah Khadijah adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya, memiliki usia yang memang relatif tua, 40 tahun ya. Beliau ini di kalangan Quraisy adalah seorang yang pengusaha kaya. Beliau tidak ada yang mampu untuk menandingi kekayaannya. Dan datanglah seorang pemuda bernama Muhammad. Beliau mendaftar seperti itu ya, untuk menjadi pegawai. Terus kemudian beliau berdagang untuk Sayyidah Khadijah di sebuah pasar. Dan diajaklah atau mungkin diutuslah sebuah utusan Sayyidah Khadijah ini untuk memata-matai Nabiullah Muhammad SAW yang terkenal kejujurannya di kalangan Quraisy pada saat itu. Dimata-matai, ternyata di saat semua pedagang-pedagang mengambil untung untuk pribadinya, tapi Nabiullah Muhammad tidak. Beliau mengatakan yang sebenarnya, harga modalnya seperti apa, keadaan barangnya seperti apa, terus kemudian beliau mengambil untung seperti apa. Itu berdagang ala Rasulullah SAW yang sangat-sangat jujur. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW sendiri dipercaya oleh Bani Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Masya Allah sekali ya. Dan bahkan suatu hari di pasar itu ada cerita khusus mengenai Nabiullah Muhammad SAW, di mana ada seorang pembeli yang membeli barang dagangan Nabiullah Muhammad, kemudian ditinggal oleh beliau untuk tawaf di Ka'bah sebelum Nabiullah menjadi nabi, sebelum Muhammad ini diangkat menjadi nabi. Ya, jadi tawafnya pada saat itu mungkin suku Quraisy seperti itu. Lah, pembeli ini meninggalkan barang dagangannya, dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditinggal untuk tawaf. Kemudian beliau lupa bahwasanya membeli barang dagangan di Nabi Muhammad. Beliau pulang,
baru ingat 3 hari kemudian, baru ingat, saya kan pernah membeli barang pada seorang pedagang bernama Muhammad. Akhirnya si pembeli ini kembali lagi ke lapak itu tadi, ke tempat itu tadi, ternyata barang itu masih utuh, tanpa ada perubahan sedikit pun. Barang masih utuh seperti saat dia menitipkan barang itu kepada Nabiullah Muhammad. Maka beliau diberi julukan Al-Amin, atau orang yang sangat-sangat dipercaya. Para pemirsa kalbu dimanapun berada, hal inilah yang menjadi semangat kita, menjadi insan yang mulia. Di bulan suci Ramadan yang berkah ini, bulan di mana Al-Quran yang agung itu diturunkan ke bumi, yang bahkan gunung saja di dalam surat Al-Quran itu dijelaskan. Umpamanya Al-Quran itu adalah saking agungnya, diumpamakan kalaupun Al-Quran ini diturunkan ke gunung yang agung itu, gunung yang besar itu, maka tidak mampu untuk menerima betapa dahsyatnya Al-Quran ini. Tapi Masya Allah, itu diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan kita semuanya sangat-sangatlah beruntung menjadi hamba Allah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, menjadi seorang Muslim yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, pengikut Nabiullah Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu adalah bentuk yang agung dan mukjizat yang paling besar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita sebagai umatnya, kita sebagai umat Islam seyogianya memang meniru dan berkaca kepada Nabiullah Muhammad lewat beberapa tauladan, yakni sifat beliau jujur. Jujur ini jika kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sangat banyak sekali. Bahkan pada saat bulan Ramadan ini, kita harus selalu menerapkan sifat jujur dalam diri. Mungkin ibadah puasa itu bukan sebuah ibadah yang terlihat orang banyak. Orang lain tidak akan tahu. Kalau misalkan kita puasa atau tidak, nggak ada orang yang tahu. Ya kan? Kita tahu-taunya berbuka, sahur bersama. Tapi kita sendiri kalau misalkan puasa, nggak ada orang yang tahu. Nah, itulah kejujuran kita diuji saat bulan Ramadan ini. Selain berdagang yang bersifat jujur, menjadi siswa yang jujur, menjadi umat Islam atau mungkin hamba Allah yang jujur melalui ibadah-ibadahnya. Itu adalah salah satu kunci untuk meniru Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa kalbu dimanapun berada, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memiliki sifat jujur, tapi ada 4 sifat di mana beliau adalah satu-satunya orang yang sempurna. Makhluk Allah, ciptaan Allah yang paling sempurna adalah beliau Nabiullah Muhammad. Beliau memiliki sifat sidik atau benar, tabligh menyampaikan, amanah, dapat dipercaya, dan juga fatonah, cerdas. Salah satunya beliau menyampaikan berupa Al-Quran, di mana hal itu disebutkan dalam surat An-Najm ayat 3-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa, yang artinya tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. Ia Al-Quran tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat, yakni Jibril. Berarti Al-Quran ini
hanya diturunkan kepada orang-orang yang memang benar-benar dipilih, yakni Nabiullah Muhammad SAW, berkat kebenaran dan juga perilaku jujur beliau. Selanjutnya, yakni Nabi Muhammad SAW ini terkenal sangat memegang amanah. Nah, hal ini dalam perilaku sehari-hari juga tercermin lewat siswa, kita sebagai murid, untuk memegang amanah. Kita tahu, sadar bahwasanya kita menjadi apa. Menjadi guru berarti menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya, menjalankan sesuai dengan amanah yang diberikannya. Kemudian menjadi siswa atau murid juga menjalankan amanah dan tugasnya sesuai dengan apa yang ditugaskan kepadanya. Itu adalah salah satu sifat yang tercermin atau mencerminkan pribadi baik dari Rasulullah SAW, tidak pernah berbohong, tidak pernah membuat tidak bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab terhadap tugas. Ketika diberikan tugas selalu dijalankan dengan baik. Terus kemudian tidak pernah berlaku atau berkata yang bohong, berdusta. Nah, hal itu yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW bahkan sebelum beliau menjadi nabi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semuanya selalu bisa untuk menjadi umat Nabiullah Muhammad SAW yang benar-benar diakui lewat perilaku kita yang selalu berkaca dan mengikuti Rasulullah. Amin amin ya robbal alamin. Semangat untuk ibadah dan juga kegiatan di bulan Ramadan. Semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.